Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya itu dilema. Kebetulan orang tua saya mempunyai majelis taklim. Dan beliau sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Ujian terberat dalam hidup saya ditinggal kedua orang tua dalam waktu 2 minggu berturut-turut, Ustadz. Di hari ke-14 papa saya meninggal, ibu saya menyusul. Saya bingung, Ustadz, apakah ini ujian atau cobaan yang harus saya lewati walaupun sudah 4 tahun berlalu. Alhamdulillahnya jamaah ibu saya masih mau ingin meneruskan taklim di rumah kami. Tapi yang sekarang menjadi dilema untuk saya, Ustadz, di satu sisi majelis taklim itu bertempat dalam rumah. Dan rumah itu merupakan warisan untuk kami anak-anak beliau. Di satu sisi ada salah satu adik saya yang membutuhkan dana. Sulit ekonomi. Di satu sisi ada salah satu keluarga saya yang menempati rumah itu karena tidak memiliki rumah dari kami berlima. Di sisi lain juga saya bingung dengan anak-anak yatim yang ada di naungan majelis taklim almarhum ibu saya ini, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz, untuk saya bisa mengambil keputusan jika suatu saat rumah warisan ini harus terjual, entah cepat atau lambat. Bagaimana dengan anak-anak yatim saya dan ibu-ibu jamaah yang masih ingin meneruskan perjuangan orang tua saya? Dan bagaimana nanti kebaikan-kebaikan yang sudah saya lanjutkan dari orang tua saya jika majelis taklim ini harus dibubarkan, Ustaz? Kalau ada persoalan, maka jalan terbaik adalah kembalikan kepada aturan syariat Allah. Dalam konteks ibu, orang tua wafat, meninggalkan harta warisan. Maka sebaiknya segera diselesaikan. Oke? Ada ahli waris yang akan mendapatkan. Karena bagaimanapun warisan ini kan syariat dari Allah, betul? Nanti kembalikan kepada aturan Allah, dibagi sesuai dengan aturannya. Adapun nanti urusan majelis taklimnya, urusan anak yatimnya, percayalah Allah akan siapkan jawaban yang lain setelah ini selesai. Mungkin nanti majelis taklim ini atau anak yatim ini ada di antara ahli waris yang juga punya kelapangan harta, bisa mewakafkan tempatnya untuk digunakan, misal. Atau misalnya bunda bicara dengan keluarga semua, dengan saudara. Tapi kan adik dalam keadaan sulit ekonominya juga tidak boleh dibiarkan. Itu malah mendatangkan madorot, harus diselesaikan juga. Makanya la dororo wala diroro. Jangan ada sesuatu yang madorot dan dimadorotkan. Kita anggap pilihan A baik, tapi ada yang madorot di sana. Kita anggap pilihan B baik, tapi ada yang madorot di sana. Maka cari yang paling kecil madorotnya. Menurut AA, keluarga besar lebih utama karena adalah bagian ahli waris yang harus diselesaikan. Adapun orang luar, eksternal, yakin ada jalan dari Allah untuk bisa menyelesaikannya. Tapi salah satu dari kami kekeh tidak mau menjual rumah itu. Oke, berarti itu lebih kepada internal. Kalau kekeh tidak mau menjual, berarti dia menghalangi kebaikan dari warisan yang harus segera diselesaikan. Karena yang khawatir jangan kita, tapi orang tua yang telah kembali kepada Allah. Jangan sampai menggantungkan hisabnya gara-gara ada warisan yang belum diselesaikan di dunia ini. Gak usah takut urusan warisan. Itu harta kembali kepada Allah. Maka percayalah Allah akan mengganti dengan cara yang lain. Tidak kemudian dengan warisan jadi kaya banget. Tidak kemudian miskin tanpa warisan, tidak. Ini namanya harta panas. Harus dikembalikan kepada yang berhak mendapatkannya. Yaitu Allah, dan Allah membagikan dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi gak usah khawatir, pasti ada rizkinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Ines, Pak Ustadz. Saya
waktu itu menikah di tahun 2017. Lalu di perjalanan pernikahan tersebut saya mengalami hal yang tidak mengenakan. Di antara lainnya pengkhianatan dan sekaligus kekerasan dalam rumah tangga. Di saat saya mengalami itu, anak saya baru berusia 10 bulan. Karena sudah gak kuat lagi, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal pada saat itu, hanya membawa anak saya beserta handphone dan dompet. Setelah itu saya memutuskan untuk berpisah karena saya takut dampaknya akan ke anak saya karena dia melakukannya depan anak saya persis. Lalu sekarang udah hampir 6 tahun berlalu, itu saya selalu berusaha untuk berhusnuzon atas apa yang sudah Allah berikan kehidupan seperti ini ke saya. Karena saya yakin apa yang sudah Allah putuskan itu pasti sudah yang terbaik buat saya. Tapi sebagai manusia, ada kalanya saya merasa capek, waktu itu saya juga sempat menyalahkan Allah atas yang saya alami. Salah saya apa ya Allah sehingga saya mengalami seperti ini gitu, karena saya tahu kehidupan saya sebelumnya saya sepertinya tidak pernah membuat kesalahan. Begitu Pak Ustadz. Jadi saya mau tahu bagaimana cara berhusnuzon yang lebih baik lagi. Tadi apa yang Kak Vanessa sampaikan kepada kita terkait dengan husnuzon. Apa namanya? Husnuzon, berprasangka baik. Kenapa sikap itu penting? Iya, karena ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan tentangku, maka itu juga yang Allah akan hadirkan kepada kita. Gimana cara husnuzon yang terbaik? Ada 3 yang harus kita pahami. 1, husnuzon yang terbaik. 1, pastikan, yakinkan apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada apapun kecuali Dia, Allah. Tidak ada yang maha baik kecuali siapa? Allah. Dan mohon maaf, boleh jadi kamu anggap sesuatu itu buruk, padahal menurut Allah itu baik. Dan boleh jadi kamu anggap sesuatu itu baik, padahal menurut Allah buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Maka apapun yang terjadi, semua yang terjadi itu pasti yang terbaik. 2, husnuzonnya adalah yakinkan bahwa Allah tidak mungkin memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan kita. Makanya kenapa Kak Fairuz diuji dengan ujian ini, Kak Vanessa diuji dengan ujian ini, Kak Tamara, Ahilman ujiannya pasti sudah ditakar sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa ujianku seberat ini? Saya jawab, karena kamu sekuat itu. Kenapa kamu diuji seberat ini? Karena kamu sekuat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan yang ketiga, yakinkan setelah ini ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa di antara amalannya? Sering mengamalkan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Jadi Bunda coba amalkan surat Ad-Duha dengan Al-Insyirah. Insya Allah ini salah satu amalan yang Allah mudahkan setiap urusan kita. Dan Allah gantikan yang kemarin sakit dengan obat yang lebih baik di waktu yang akan datang. Time heals itu benar ya. Cuma menurut aku perasaan-perasaan kayak gitu tuh masih ada kalau ke-trigger misalnya ngelihat orang yang kasar, terus dan manipulatif juga kan. Seakan-akan itu adalah salahku duluan gitu. Kalau memaafkan udah pasti.
Karena kalau rasanya nggak memaafkan itu kitanya juga nggak tenang sih. Di awal-awal aku kayak gitu. Terus aku belajar untuk kayak oke, dia melakukan itu karena dia sebenarnya manusia yang sedih juga loh gitu. Aku akhirnya punya kesimpulan kayak gitu. Akhirnya oke, semua yang dia lakuin di masa lalu udah aku ikhlasin. Memang itu udah Allah udah ngasih aku kehidupan kayak gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, supaya aku bisa lebih hati-hati, supaya aku bisa lebih menjaga diriku sendiri. Itu awal-awal denial, terus menyalahkan semua pihak, sampai Allah aja aku salahin waktu itu. Terus menyalahkan diri sendiri juga. Sekarang yang penting adalah kedepannya gimana hidup lebih baik lagi. Assalamualaikum semuanya, bunda-bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, saya mau bertanya. Katanya kan garis hidup manusia itu udah ada sejak kita masih dalam kandungan ya Ustadz. Yang saya mau tanya karena saya selalu bingung gitu. Kejadian kemarin soal Dante, apakah itu takdir atau itu cobaan buat saya atau apa gitu Ustadz. Karena kemarin saya kehilangan Dante, tapi saya juga dapat banyak fitnahan yang datang ke saya gitu. Makanya saya bingung banget sebenarnya ini tuh apa ya, ini takdir apa cobaan ya gitu. Dan gimana harus hadapin ini semua gitu aja sih. Makasih Ustadz. Baik. Seorang anak yang kehilangan ayahnya disebut dengan anak yatim. Seorang anak yang kehilangan ayah ibunya disebut dengan yatim piatu. Tapi kenapa seorang ibu yang kehilangan anaknya tidak ada namanya? Jawabannya, itu menggambarkan perasaan hati orang tua yang tidak bisa digambarkan dan dijelaskan bagaimana sakitnya kehilangan anak. Maka Ahilman merasakan apa perasaan Kak Tamara, dan bagi kita semua yang pernah kehilangan anak, saya merasakan itu. Tapi percayalah, Allah yang memiliki semua dalam hidup ini. Pasti kalau Allah yang mengambil lagi, pasti ada yang terbaik untuk kita. Apalagi almarhum Dante masih kecil, belum ada catatan dosanya, belum jadi mukallaf, apalagi meninggalnya dalam keadaan kecelakaan. Insya Allah almarhum Dante sedang menanti kata marah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustadz, apakah ini takdir atau musibah? Ya dua-duanya. Wafatnya jadi takdir, tapi keteledoran kitanya, terus ya kesalahan kita sebagai orang tua juga ada di situ. Karena mohon maaf menyerahkan kepada seseorang yang kita anggap kita nggak bisa menyerahkan seseorang, apalagi mohon izin ya. Ini kan ya belum kepada jenjang yang serius, artinya belum menikah. Ya andaikan waktu bisa berulang, pasti Kak Tamara juga akan memilih untuk tidak menitipkan. Tapi ya itulah, makanya hati-hati, ini pelajaran. Jangan mudah menyerahkan hati kepada orang yang belum tentu Allah takdirkan untuk kita. Bismillah Kak Tamara, semua sudah berlalu. Dante almarhum sudah kembali ke Allah jadi tabungan surga buat Kak Tamara insya Allah. Dan ke depan jadi pelajaran. Jangan sampai tenggelam pada kesalahan yang sama. Hati-hati, jaga diri. Dan Ahilman ingin kasih amalan doa, boleh? Ini doa yang Nabi ajarkan saat kita kehilangan agar Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala untukku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah untukku dari sesuatu yang menimpaku lebih baik penggantinya.
Amalkan doanya, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita semua. Kronologinya itu kemarin, Dante itu hari itu ya, aku ke sana, niatnya itu belum tahu apakah mau renang, apa kita mau main di playground atau kita mau nonton bioskop, kita belum tahu. Nah karena aku mau syuting dulu, tapi aku udah bawa bajunya lengkap, baju pergi ada, baju renang ada. Itu dulu dengan niat dia main dulu sama anaknya si terdakwa, dan itu baru kali pertama yang aku tinggalin gak ada akunya. Jadi kalau dari kemarin banyak yang bilang aku sering nitipin apa, itu semua bisa aku bilang fitnah ya. Karena itu baru pertama kali aku Dante aku taruh situ yang tanpa aku gitu. Nah aku syuting dulu, ternyata pas aku syuting dia udah mutusin langsung untuk berenang tanpa kasih tahu aku dulu. Jadi ya shocknya banget dong. Jadi tiba-tiba udah dikasih tahu kalau Dante tenggelam, katanya tenggelam kata dia. Ya itu emang dari awal kan, dari awal banyak fitnahan ya, masuk kanan kiri depan belakang, fitnah sana fitnah sini, netizen ngomong A B C gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap diam dan cuma ngadunya sama Allah aja, ngadu sama Allah. Karena kan banyak yang bilang katanya kalau orang yang lagi dizolimi itu doanya bisa kayak tembus ke langit gitu kan. Nah ya udah, sekarang aku ngerasa kayak oh berarti ini doa aku terjawab ya. Ya alhamdulillah sih. Ya kan pada akhirnya emang kebenaran tuh akan terjawab. Alhamdulillah aku dikelilingi orang-orang tuh yang support aku dari semuanya gitu, dari teman, sahabat, keluarga, semua support aku. Jadi ya karena mereka aku bisa kuat, dan karena Dante dan karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, saya punya bestie. Iya. Hampir 10 tahun kita sahabatan. Sahabat saya menikah di tahun 2019 dan kebetulan saya yang mengenalkan. Gitu, ya. Nah, perjalanan rumah tangga mereka itu sudah hampir 5 tahun Ustadz. Selama 3 tahun terakhir, bestie saya cerita sama saya kisah rumah tangganya yang diselingkuhin, KDRT dan lain sebagainya. Pertama saya cuma berpikir positif Ustadz. Mungkin ini hanya cobaan. Saya bilang sama sahabat saya, saling memperbaiki diri lah, ayo. Entah si suami, entah dirimu, saya bilang gitu. Nah tapi di akhir perjalanan terakhir kemarin, 3 tahun terakhir, saya juga mendengarnya sedikit kecewa, sakit. Karena saya merasa saya mengenalkan Ustadz. Saya ngerasa ya Allah kenapa saya kenalkan sahabat saya sendiri, tapi sahabat saya sesakit ini gitu Ustadz. Kita berangkat umroh bareng Ustadz. Di sana saya jadi saksi betapa sesakit itu dia. Dan saya bersahabat sama dia lebih dari 10 tahun kan. Akhirnya sudah pulang, Allah tunjukkan sejahat itu laki-laki itu justru makin jahat gitu Ustadz. Kejadiannya jam 2 pagi saya ditelepon, dia gerbek di kontrakan sendiri bersama laki-laki itu juga perempuannya, dan dia di KDRT di situ dikeroyok dua-duanya sama 2 orang itu gitu. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, mungkin selama saya berteman dengan teman saya ada perasaan saya atau ada ucapan saya yang bilang kalau ya udahlah pisah aja gitu. Ya udahlah begini aja, begitu aja. Apakah saya sebagai manusia atau teman itu berdosa Ustadz? Tolong jawab yang keras. Kalau ada suami kasar sama istrinya, buruk atau tidak? Kalau ada suami mengkhianati istrinya, salah tidak? Kalau kita melihat kesalahan, melihat keburukan, maka Nabi SAW menyampaikan, rubahlah keburukan itu dengan tanganmu. Jika tidak bisa dengan lisanmu, jika tidak bisa dengan hatimu. Maksud AA, boleh bunda mengingatkan sesuatu apalagi yang membawa keburukan bagi teman kita. Bahkan kita lihat keadaannya, kita tahu kejadiannya, boleh bunda ngasih masukan seperti itu, tidak ada masalah. Yang kedua, ada istilah namanya bertahan terluka. Boleh tidak? Bingung jawabannya. Bertahan terluka itu tergantung lukanya. Kalau masih bisa disembuhkan, masih bisa diperbaiki, silahkan bertahan. Tapi kalau sudah akut, sudah nista maja,
utama udah sulit, maka tolong catat baik-baik. Dalam hidup kita butuh bahagia. Betul apa betul? Kalau sakitnya udah nista maja utama, gak bisa disembuhin, rasanya amputasi adalah pilihan terbaik untuk memilih hidup kita lebih bahagia. Salam buat temennya, semoga lancar semuanya dan Allah gantikan dengan yang terbaik setelah semua ini. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah saya berdosa gitu untuk meminta teman saya untuk bercerai gitu. Sedangkan saya tahu situasi kondisinya itu memang sudah tidak bisa dipertahankan ya. Dan saya juga mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz, maksudnya tidak apa-apa jika kita memberikan saran atau solusi ya memang jika itu yang terbaik gitu. Walaupun keadaannya kita harus memutuskan hal-hal buruk gitu. Apa iya ya gitu, saya dosa menyuruh teman saya untuk bercerai. Tapi kan saya lebih tahu situasi kondisi teman saya itu seperti apa gitu kan. Sakitnya dia, diselingkuhin nggak cuma sekali, beberapa kali. Sampai bahkan kita mau berangkat umrah pun info dia menikah siri tuh terdengar gitu loh. Saya selalu mendoakan di setiap sholat. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan Dewi ke depannya bisa berumah tangga dengan laki-laki yang baik, yang soleh, bahagia dunia akhirat.